Haleluya. Bolehkah saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri sebentar? Hari ini kita merayakan A Christ-Centered Christmas atau Natal yang berpusat pada Kristus. Sementara dunia menghilangkan Yesusnya dari Christmas, kita ingin mengembalikan maknanya. Simpel aja ya, sebelum dengar firman Allah, sampaikan pesan Tuhan. Tolong sampaikan kepada tetangga Anda, orang kiri kanan Anda. Siapapun atau apapun Anda, Yesus mengasihimu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di sini bersama kita. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan itu cinta segala bangsa, semua orang, siapa saja, tak terkecuali Anda dan saya. Kalau Tuhan bisa mengubahkan Saulus yang akhirnya dipenggal kepala untuk Yesus, Tuhan bisa ubahkan siapa saja. Penjahat pun berubah. Dan hari ini kita merayakan tema Jesus, Savior of all nations. Bukan hanya orang baik, orang jahat, tapi segala bangsa dan budaya, setiap bahasa. Injil bagi semua orang. Kita akan fokus sepanjang hari ini, kita akan bahas orang-orang luar negeri yang berinteraksi dengan Kristus waktu Yesus masih menjelma sebagai manusia, berjalan di sekeliling orang. Saya ajak kita melihat, kalau tadi pagi saya sampaikan tentang dua orang Gadara yang kerasukan setan lalu disembuhkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi karena ada peternakan babi. Sekarang kita akan fokus kepada seorang perwira Italia. Apa itu Itali? Kalau tahu spaghetti, kalau tahu pizza, ini bukan orang Yahudi, ini orang Itali. Dan dia benar-benar mengalami keselamatan. Tuhan cinta segala bangsa. Apa yang menjadi ras suku Anda? Ada orang Sunda, ada juga orang Tionghoa. Apapun suku ras bahasa kita, Tuhan itu punya rencana yang indah. Dan Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kita. Saya percaya Tuhan itu nyata, dan Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan sanggup mengubahkan siapa saja. Yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Setelah ini, saya mau fokus tentang Pilatus. Nanti kebaktian ketiga. Bagaimana orang ini juga orang Itali, bagaimana dia kelewatan kesempatan terbesar di hidupnya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saya harap kita semuanya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan kalau ada sanak saudara Anda, keluarga atau handai taulan yang Anda kenal yang belum kenal Tuhan, saya rasa ini tanggung jawab kita ya, apalagi di bulan Natal yang indah ini kita harus bawa Injil ke semua orang. Mari kita sama-sama bahas firman ini di Matius pasal yang ke-8, ayat 28. Saya rasa tepat sekali karena kita lagi memasuki tahun baru dengan visi, GMS punya visi begini, The Year of Victory and International Blessing. Ini adalah tahun kemenangan, tahun pergeseran yang besar sudah segera dilewatkan. Banyak orang mengalami pergeseran dan mujizat tahun ini, tahun depan, tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Singkat cerita, karena nanti saya lebih banyak menjabarkan tanggal 31 Desember, kalau nggak bisa ada di tempat, kalau nggak ada acara, Anda bisa live streaming dari Jawa Barat, dari Jakarta, atau dari mana saja. Nanti penutupan tahun saya akan jelaskan apa artinya berkat internasional. Tapi simpelnya, Tuhan ingin memakai gereja kita. Dan Tuhan ingin memakai kehidupan jemaat. Tuhan memakai jemaat kita. Besar, kecil, tua, muda. Dan lewat profesi mereka yang berbeda-beda. Tuhan ingin memakai kita untuk membawa pengaruh Injil sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan ingin sampai ujung bumi mengenal Dia gara-gara kita atau melalui kita. Siapa sini yang kepingin dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi mari kita belajar dulu bagaimana seorang perwira di Kapernaum ini bukan hanya mengalami perubahan, tapi dia juga bisa mengajarkan perkara-perkara indah di hidup kita hari ini. Let's learn from this Italian soldier. Mari kita belajar di tentara Itali ini. Matius 8
ayat yang ayat yang ke-5 sampai ayat 13 bunyinya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaannya, kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ada satu orang foreigner, orang luar negeri, yang bertobat dan alami mujizat di zaman ketika Injil hanya bagi orang Israel. Ternyata Tuhan tuh gak pandang suku, ras, bangsa, dan bahasa. Tuhan tuh melihat hati itu sungguhan. Dan Tuhan tentunya tidak memandang orang itu apakah sudah lama ke gereja, udah tahu semua isi Alkitab atau tidak. Tuhan itu bisa membaca kerinduan dan kehausan kita. Dan Tuhan di sini memberikan mujizat sebelum waktunya. Karena bagi Yesus, dia mati bagi semua orang berhak mengalami pekerjaannya. Kita belajar sesuatu dari perwira Itali ini. Saya mau memberikan kepada Anda pesan Natal yang tidak hanya bisa dipakai saat Natal, tapi yang bisa berguna sehari-hari. Khususnya untuk berbenah hubungan kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-5 dulu, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Kapernaum adalah kota di mana Yesus taruh markas ministrinya. Yesus itu memang kelahiran Bethlehem. Saya kelahiran Surabaya. Anda kelahiran mana? Tapi Yesus dibesarkan di Nazaret. Kota itu gak ada apa-apanya, sungguh boring tuh city. Nazaret itu hanyalah kota, bukan nelayan, kota peternakan. Sampai hari ini, di Israel modern, kenapa Yesus lahir di Bethlehem ya? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti ada pesan Tuhan. Di kitab Mika dituliskan, "Hai Bethlehem, kamu itu apa? Orang tidak kenal kamu terlalu kecil, terlalu sederhana, tapi Allah memilihmu, dari situ lahir Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja." Mungkin Tuhan berpesan kali, kenapa dia lahir di Bethlehem, kenapa dia nggak lahirnya di Jakarta. Yesus lahirnya di daerah terpencil lagi, untuk membuktikan bahwa bukan di mana kau dilahirkan akan menentukan nasibmu, tapi bagaimana kita meresponi Tuhan. Ternyata Tuhan bisa pilih orang sederhana, Tuhan bisa pilih kota kecil untuk mendatangkan perkara terbesar, terindah sepanjang sejarah. Jangan ada yang di sini, orang di sini yang merasa minder ya, karena minder itu bukan rendah hati, minder itu menghina Allah. Bahwa kita memfitnah Tuhan, bahwa Tuhan tidak mungkin pakai kita karena alasan-alasan kita mulai jabarkan. Karena aku nggak punya pendidikan tinggi, karena aku dilahirkan dari keluarga pas-pasan, atau apapun yang menjadi alasan Anda. Jangan kita menghina Tuhan. Kalau kita menghina Tuhan, kita tidak mungkin bisa melihat kemuliaannya. Mari kita beriman pada Tuhan. Bethlehem pun dipilih, kita pasti akan dipilih oleh Tuhan. Justru orang yang merasa dirinya hebat, itulah yang nanti akan dilewat. Tidak dilewatkan sama Tuhan. Nazaret juga sama. Itu Nazaret, gak ada apa-apanya. Kota miskin lagi. Berkat Allah tidak tergantung seberapa banyak materi yang Anda miliki.
Itu juga bukan takaran berkat. Tapi sekarang saya mau kembali ke Kapernaum. Mengapa Kapernaum menjadi markas besar pelayanan Yesus? Lahir Bethlehem, besarkan di Nazaret. Tapi di Kapernaum Yesus taruh home base-nya. Saya cerita sedikit. Kapernaum adalah international city. Orang Yahudi nggak suka ke sana. Karena di sana pemujaan terhadap kaisar itu luar biasa. Kalau di Jepang zaman dulu, mereka menyembah Kaisar Hirohito itu di Tokyo. Atau mungkin zaman dulu mereka punya pusat mungkin di Kyoto. Orang-orang Ibrani nggak akan taruh ministrinya di situ. Para rabi, para guru, semuanya taruhnya di south atau di selatan, yaitu di Yerusalem, kota Yahudi, kota Daud. Tapi Yesus taruh di sana. Saya rasa beliau ingin mencetuskan bahwa his ministry, pelayanannya harus menjangkau dunia. Semua orang tanpa kecuali. Dan di Kapernaum adalah tempat di mana markas besar tentara Romawi dipusatkan. Mabesnya di sana. Coba bayangkan. Yesus taruh pelayanannya di situ. Kira-kira apa ya yang Tuhan mau katakan? Berpikiran besar, Bapak Ibu. Janganlah kita kira bahwa Yesus hanya mati untuk aku dan kampungku. Aku dan seisi rumah tanggaku. Iya, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia dan seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Tapi bukan itu doang. Tuhan gak mati sampai di sana. Tuhan mati, Yesus cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Karena saya tidak hafal. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Orang Indonesia harus berwawasan luas. Belajar bahasa. Jangan belajar bahasa yang romantis hanya karena terbawa drama. Kecuali kalau Anda memang mau kerja atau jadi misionaris di Korea. Kalau enggak belajar sungguhan, Inggris kayak belajar bahasa lain. Bahasa roh nggak bisa dipelajari, itu karunia, tapi bahasa yang lainnya, bahasa manusia, kau harus belajar. Belajar yang benar grammarnya. Belajar bahasa yang lain, jangan kita menjadi orang yang diskriminasi dan rasis. Karena Tuhan mau memakai kita. Kita nggak boleh jadi ekor melulu, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa pilihan juga. Bukan hanya bangsa Israel, gereja Tuhan sekarang ini, gereja perjanjian baru itu seluruh dunia. Semua bangsa Tuhan cipta, dan Tuhan mau pilih kita. Ayo sungguh-sungguh buka hatimu. Terbuka, tapi mulai dengan setia dalam perkara sederhana dulu. Lihat, di zaman Yesus masih melayani dalam daging dan darah, sudah ada orang luar negeri yang bertobat. Saya berdoa supaya hidup Anda dipakai oleh Tuhan, apapun yang Anda kerjakan jadi besar, semua di sini akan menjadi orang kenamaan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi ada sesuatu lain yang saya mau ingin tekankan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perwira ini datang ke Yesus. Kenapa dia harus datang ke Yesus? Kenapa dia nggak suruh orang lain aja? Jangan lupa loh, Yesus ini suku Yahudi. Dia orang Ibrani. Secara manusia di bawah jajahan Roma, tuan rumahnya adalah orang Itali. Tapi kenapa dia datang ke Yesus? Zaman itu orang Italia menganggap orang-orang Yahudi itu inferior atau lebih rendah. Karena mereka adalah subjek jajahannya. Justru kaisar itulah yang mereka sembah. Tapi dia yang datang ke Tuhan. Kadang-kadang kita itu ya yang sudah ke gereja dari kecil itu justru yang terpancing untuk gampangin Tuhan. Jujur. Gampang ah. Gereja toh gak kemana-mana, minggu ini aku bolong juga minggu depan bisa datang. That attitude, sikap hati itu yang minus urgency atau perasaan darurat. Seperti meremehkan kasih karunia. Gak apa-apa, toh ada lain kali. Misalnya datang ke gereja kita juga bisa lamban-lamban, gak apa-apa, toh ada kursi. Lain cerita kalau gerejanya cuman kursinya bisa duduk 100 orang misalnya.
oh ini bisa ribuan, puluhan ribu. That kind of attitude, sikap hati itu biasanya akan memperlamban kasih karunia Allah berikutnya dalam kehidupan seseorang. Di mana kita tidak lagi mengantisipasi kedatangan Allah. Bahkan kalau perlu kita yang datang menjemputnya. Bisa dengan mudah orang-orang di Kapernaum merasa, toh Yesus tinggal di situ. Yesus tuh tinggalnya di Kapernaum. Ada satu lagi murid Yesus yang tinggal di Kapernaum, yang lainnya dari Galilea. Mau tahu nggak siapa yang sekampung satu halaman sama tempat pelayanan Tuhan? Rasul Petrus. Dua-dua di Kapernaum. Gampang lah, kan Yesus tinggalnya sekitar sini toh. Tinggal dipanggil aja. Bisa-bisa, pasti ada waktu. Tidak. Mereka tidak gampangin Tuhan. Lain dengan orang Nazaret. Dikatakan di ayat Alkitab. Orang-orang Nazaret tidak melihat mujizat. Dan Yesus tidak mengadakan banyak mujizat di sana, kecuali menumpangkan tangan kepada beberapa orang, dalam bahasa Inggrisnya a few, only 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan menyembuhkan mereka. Di Nazaret, seorang nabi tidak dihargai di rumah sendiri. Tapi di Kapernaum, Yesus dihargai, minimal oleh seorang perwira. Makanya mujizat terjadi. Jangan kita merasa, aku toh udah Kristen lama, aku udah tahu Tuhan. Nggak ada gereja ini, gereja lain juga banyak. Bahkan ada persekutuan doa. Kalau nggak ada gereja, masih ada tuh. Masih ada persekutuan doa. Sikap seperti itu akan membuat kita tidak bisa melihat berkat Allah yang besar di hidup kita. Di Kapernaum inilah Yesus membuat suatu mujizat tanpa tumpang tangan. Luar biasa. Seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Coba kita lihat sekarang apa yang dia mohonkan ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Ketahuilah bahwa perwira ini tidak datang dengan prayer request untuk dirinya. Dia datang memohonkan doa untuk seseorang. Dan seseorang itu tiada lain adalah hambanya sendiri. Hamba di sini adalah orang Yahudi. Jadi di rumahnya ada pembantu. Ya, tapi pembantu di sini nggak tentu wanita, bisa juga laki-laki. Tuan hambaku, stafnya terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Zaman itu, kalau hamba di zaman dulu itu belum ada hak asasi manusia, ini zaman 2000 tahun lalu, yang namanya slave atau budak, itu dijual seperti barang. Jadi harganya itu sudah ditentukan. Yesus pernah dijual dengan harga budak loh. Ingat nggak? 30 keping perak. Waktu Yudas terima uang itu dari ahli Taurat. Yesus hari itu disamperin sama tentara Itali. Dia mohon supaya Tuhan sembuhkan budaknya. Budak yang mau mati adalah suatu kerugian. Biasanya budak yang mau mati zaman itu ya, cepat-cepat suruh kerja supaya ada uang kembali. Karena dia sudah terlanjur investasi, dia sudah terlanjur beli, nggak tahu dia dibeli sama 30 perak, dibeli sama 40 perak, makin mahal, makin dia inginkan return investasi. Sehingga orang-orang Roma zaman itu kalau ada budak yang sakit parah, itu kan akan nanti boros obat-obatan, itu kan pengeluaran, biasanya dibunuh oleh tentara. Jadi kalau orang Roma, orang Itali punya budak orang Yahudi, dan orang Yahudi itu jadi beban, itu jadi pemborosan, dia pasti akan dibuat mati. Tapi hamba ini datang ke Yesus dan berkata, tolong hambaku ini, buat dia hidup. Dan itu membuat Tuhan terharu. Karena orang ini, sekalipun orang sekuler, dia punya belas kasih. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan itu selalu meresponi hati yang ada kasih. Mau tahu kenapa doa itu tidak dijawab sama Tuhan? Kadang-kadang memang karena belum waktunya.
waktu Tuhan belum tiba. Tapi tahukah Anda bahwa ada sebagian doa itu waktunya sudah tiba, tapi Tuhan tidak beri. Karena hati orang itu masih penuh dengan keegoisan. Hatinya belum dipenuhi dengan kasih. Dan Tuhan itu selalu tidak bisa menahan diri kalau melihat orang itu sehalaman dengan dia. Kalau orang itu misinya sama Tuhan. Tuhan punya misi itu bukan mematikan. Tuhan punya misi itu menghidupkan. Tuhan punya misi itu bukan membunuh atau menghukum. Tuhan punya misi itu adalah membebaskan. Tuhan punya misi bukan mengutuki, tetapi Tuhan punya misi adalah memberkati. Ketika Tuhan melihat, loh, si perwira ini yang notabene adalah ateis atau penyembah berhala malahan, karena mereka menyembah kaisar dan apa saja. Orang-orang Italia itu kan punya macam-macam, waktu itu punya macam-macam kepercayaan. Tapi ketika Tuhan melihat di hatinya, dia punya misi yang sama. Dia ingin orang lain survive, dia kepingin orang lain diberkati. Tuhan terpukau sama orang itu. Dan orang itu datang sendiri. Dia datang untuk kepentingan sesamanya. Dia datang untuk orang bawahannya. Yang dia nggak butuh. Orang kalau datang karena dia perlu, semua orang juga gitu. Tapi dia datang untuk sesuatu yang sama sekali dia nggak perlukan. Sungguh-sungguh dia lakukan itu demi kemanusiaan. Dia datang boro-boro begitu, padahal si penjajah loh malah antri. Nunggu Yesus mungkin dari jauh, karena Yesus kan selalu dikerumuni. Lalu dia deketi dan berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Untuk hambaku di rumah, dia sakit lumpuh. Buat dia berjalan, dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya di ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. Coba Anda kalau baca ayat 7 ini mengejutkan sekali. Terkesan Yesus berlebihan. Sebelum diminta, Yesus menawarkan diri. Sebelum diminta, Yesus menawarkan diri. Karena dia berkata, Tuhan, hambaku sedang sakit. Dia sangat menderita. Si perwira belum minta. Dia hanya ceritakan kondisinya. Hambaku menderita. Dia lumpuh Tuhan. Tuh, dia belum minta. Tiba-tiba Yesus menawarkan dirinya. Oke, aku akan datang ke rumahmu untuk sembuhkan dia. Lihat itu. Yesus selalu mendahului doa orang yang hatinya tulus dan ada kasih untuk sesama. Saya jadi ingat Yohanes 15. Tinggallah dalam kasih. Itu loh pokok anggur dan carangnya. Dan kalau kasihku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam dirimu, mintalah apa saja. Saya ingin membuka satu rahasia. Kemungkinan loh ya, tidak boleh pukul rata. Kemungkinan beberapa doamu belum terjawab hingga hari ini. Karena Anda belum cukup mengasihi. Mungkin ya. Sebagian daripada sebagian dari mujizat yang Allah hendak berikan dalam hidup seseorang, Anda sudah nantikan sekian lama, belum juga dikabulkan, mungkin bukan karena Tuhan menolaknya, Tuhan sudah berkata iya, tapi belum di-cashkan, belum dicairkan, gara-gara Tuhan belum melihat kasih terhadap sesama bertata di hatimu. Bisa jadi loh. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Begitu rupa Yesus berempati sampai dia belum minta, Tuhan sudah tawarkan. Kemarin waktu saya jalan di mall, lalu ketemu sama anak kecil lucu. Ada yang sapa papanya lebih tepatnya, boleh nggak foto anaknya? Ya. Sebelum minta foto saya tahu lah sudah bawa kamera, anaknya datang ke saya, sudah siap-siap rambutnya udah diginin, anak kecil. Belum foto ya, dia belum minta. Saya berkata, boleh ya saya foto sama kamu? Saya tawarkan, saking terharunya lihat anak itu. Anak kecil kan selalu diterima Tuhan, jangan kau tolak. Jadi belum minta, saya tawarkan diri. Boleh nggak saya foto sama kamu? Ayo pakai HP papamu. Kadang-kadang hati kita itu ya, dengan siapa kita berhadapan itu, reaksinya beda. Kalau saya nggak tahan sama anak kecil. Saya nggak tahan sama wanita dan anak-anak yang menderita. Ibu, lansia, saya tidak tahan. Hati saya itu langsung luluh. Yesus paling tidak tahan. Tidak bisa menahan diri melihat kasih. Saya dorong Anda, Bapak Ibu, di saat Natal ini. Bukan hanya di bulan Natal, berbuatlah kasih. Jangan hanya di bulan Desember dan November, Oktober,
Tapi di bulan-bulan yang lainnya itu, hiduplah seputar kasih. Jangan kasih itu jadi menu tambahan. Kasih itu jadi menu utama. Segala sesuatu yang lain termasuk berkat materi itu hanyalah dekorasi. Bisa ada, bisa tidak. Yang penting di sini adalah hidupmu itu mengasihi Tuhan. Dan hidupmu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa di sini mau hidup memenuhi perintah Tuhan ini? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Loh, kok ditolak? Tuhan, aku nggak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perhatikan sesuatu. Perwira ini sungkan. Karena ada satu hukum bagi orang-orang Yahudi, apalagi bagi rabi, atau bagi guru-guru besar, imam apalagi. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Itu diharamkan. Ya, makanya itu ketika Yesus makan sama orang berdosa, wah, jadi rasan-rasan. Makanya itu nanti di zaman Kisah Para Rasul, waktu Petrus bersama dengan seorang penyamak kain itu dari hewan mati, itu juga diharamkan dalam hukum Yudaisme. Waktu itu Petrus dibawa ke Cornelius, orang luar negeri. Kalau Yesus sama perwira ini, Petrus sama perwira itu. Disitulah Injil pertama kali, dan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang bukan Ibrani. Kalau Anda baca cerita ini, si perwira ini people person banget. Orangnya dalam bahasa Inggris considerate. Orang itu sangat peka untuk orang lain. Dia ini bukan orang Kristen loh ya. Paling tidak waktu ini terjadi, dia baru kenal Tuhan. Tapi dia sudah dengar tentang Tuhan. Tapi hatinya perwira ini tulus. Jadi dia nggak mau repotin Tuhan. Padahal dia kalau dia tanya sama Tuhan, Tuhan nggak keberatan, wong Tuhan yang tawarkan, aku mau datang ke rumahmu dan sembuhkan kamu. Tuhan loh, nggak takut datang ke rumah pemungut cukai loh. Hai Sakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Itu membuat syak orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu membuat syak murid-muridnya. Apa Tuhan cari perkara nih? Tuhan ngomong sama tukang pajak yang ada saat itu, aku mau singgah di rumahmu. Wow. Kalau itu Sakius kan masih orang Ibrani. Ini bukan lagi. Haram hukumnya. Sehingga dia tahu ini akan merepotkan Yesus nanti. Yesus akan mengalami kontroversi gara-gara dia. Sekalipun yang dia minta itu untuk orang lain, dia tidak bisa egois. Dia bisa mikirkan Tuhan. Nanti Tuhan bisa dipermasalahkan. Bisa viral nih. Gitulah kira-kira bahasa kini. Dia bilang, Tuhan, gak usahlah. Aku gak layak menerima Tuhan. Harusnya dia tersinggung. Karena dia adalah kaum penjajah. Berarti dia adalah tuan rumah. Dia bosnya orang Israel. Tapi dia tidak pakai tangan besi. Dia nggak berkata begini loh, ini sekarang mumpung aku buktikan ya, who is the boss ya. Lu orang haramkan aku datang ke rumah, ini ku datangkan Rabi Ibrani datang ke rumahku. Apalagi Rabi yang paling populer saat itu. No, dia nggak gaya. Tuhan nggak suka orang yang gaya. Tuhan suka orang yang merendah. Bukannya dia marah, tersinggung. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih? Kami ini didiskriminasi. Kenapa sih orang Yahudi nggak mau datang ke rumah kami? Enggak, dia tahu diri. Tuhan, aku tahu hukum yang berlaku di kalangan orang-orang Ibrani. Janganlah Tuhan, no need lah, nggak usah lah. Ini orang Itali yang pernah sekolah di Singapura. No need lah, ada lahnya. Nggak usah lah Tuhan, no need lah, tak perlulah. Nanti Tuhan akan repot. Padahal Tuhan sudah tawarkan, berarti Tuhan Yesus tidak takut apa kata dunia. Tuhan tidak terpengaruh karena Yesus tidak pernah takut sama manusia. Tapi yang Tuhan kagumi bukan besar imannya. Karena ada ayatnya, sesungguhnya iman sebesar ini nggak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel aja main aman. Orang ini bisa mikirkan untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2025, berkat Tuhan yang nyata akan ditunjukkan pada orang yang selalu peka terhadap orang lain dulu. Ingat ya,
Siapa yang dalam satu buffet, misalnya ada makan bersama, yang sikat makanan dulu, tapau pulang, nanti akan kelaparan. Tapi orang yang menyerahkan makan siangnya 5 roti 2 ikan, pulang bawa 12 bakul. Karena berkat Tuhan hanya diberikan kepada orang yang bisa mikirkan orang lain juga. Saya melihat dari pelajaran berharga ini, cerita tentang perwira ini. Ini yang Tuhan puji itu bukan besar size imannya. Tapi bagaimana cara dia beriman, bagaimana cara dia mengasihi. Menurut saya luar biasa sekali. Dia bukannya marah, didiskriminasi. Dia tahu diri malahan Tuhan, sudahlah, jangan sampai aku ngerepoti. Gini aja aku saran katanya. Katakan saja sepatah kata, ayat 8, maka hambaku itu akan sembuh. Ada sebuah pewahyuan dasar yang dia temukan dalam profesinya, karena dia ini seorang perwira. Seorang centurion dalam bahasa Inggrisnya. Centurion itu perwira kira-kira menengah ke atas. Berarti di bawah dia cukup banyak anak buah, di atasnya tidak banyak atasannya, tapi ada beberapa atasan sampai bintang-bintang segala, sampai kaisar. Jadi perwira ini ngerti tatanan. Dan dia tahu kalau ada satu perintah diberikan oleh seorang perwira menengah kepada bawahan, kalau bawahannya nggak nurut, berarti bawahannya itu menolak perintah kaisar. Dia tahu itu. Dan ini dia pakai sebagai pewahyuan untuk mengenal siapa Tuhan. Tahukah Anda, kita nggak perlu baca seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tapi setiap kita itu punya hati nurani yang bersih. Di setiap profesi, ada pewahyuan umum mendasar tentang Tuhan, yang harus kita jaga sebelum ditambahkan dengan pewahyuan firman. Misalnya, saya waktu kecil pernah diberitahu sama ayah saya, Philip, kalau kamu besar nanti, kakak adik saya juga terima pengajaran yang sama. Orang tua saya belum kenal Tuhan, saya juga belum, kami belum keluarga Kristen lah, gimana? Papa saya bilang cuma begini, simple saja. Jangan pernah tidak jujur. Jangan pernah ambil apa yang milik orang lain. Karena nanti kalau kamu tidur, kamu tidak nyenyak. Mendingan jadi orang biasa. Tapi semua yang dia miliki adalah sah. Itu melekat di sini. Meskipun itu tidak menyelamatkan, saya perlu ketemu Tuhan. Tapi itu membuat saya jadi menghargai orang jujur. Suatu hari ketika orang jujur datang untuk memberitakan Injil, saya menerima orang itu dan saya menerima Injilnya. Bapak Ibu Saudara, setiap profesimu pasti ada pewahyuan umum, pewahyuan dasar, dan itu merupakan cikal bakal untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan pernah kau lukai hati nuranimu sendiri. Tidak perlu ada misionaris. Di zaman orang masih pakai koteka, ketika mereka curi buah tetangga, seluruh kampung tahu bahwa orang itu bersalah. Tidak perlu ada firman yang berkata jangan berzina, ambil istri orang, dikecam oleh seluruh dunia, seluruh kampung halamannya. Tuhan menaruh 10 Taurat itu, 10 perintah Allah di dalam hati nuranimu. Pasti ada nurani-nurani tertentu di dalam setiap profesimu yang harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah suatu hari. Dan kalau nurani itu dilanggar, semakin susah untuk mendengar suara Tuhan. Tapi kalau nurani itu kau ikuti, itu akan membuka pintu untuk mendengar suara ilahi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda bisa mencerna apa yang saya sampaikan ini. Ada sebuah pewahyuan indah, dan ini tidak ada di Taurat Musa. Nggak ada di kitab Nabi. Tapi si perwira ini pakai ilustrasi profesinya sendiri. Gini loh Tuhan, bukan menggurui. Dia ceritakan gimana dia beriman. Kalau Tuhan, bawahanku kusuruh, pasti jalan. Kalau soal perkara-perkara politik, perkara-perkara dunia, kaisar punya kuasa. Tetapi kalau kehidupan dan kematian, apalagi mujizat Allah, perkara kemustahilan, hanya Allah yang punya kuasa. Dan I believe in you, aku percaya kepadamu. Katakan satu patah kata, hambaku akan sembuh. Ini alasannya ayat 9, ini wahyu dasarnya di dalam profesinya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, go, pergi, maka ia pergi.
Dan kepada seorang lagi, datang, kam, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia berkata, Tuhan, kau ucapkan sepatah kata, I believe you are God. Aku percaya engkau adalah Allah. Aku percaya engkau adalah anak Allah. Kau punya kuasa. Tidak perlu aku taruh iman pada perkara-perkara eksterior, perkara-perkara jasmani. Ayolah datang ke sini, kau tumpang tangan baru sesuatu terjadi. Perwira ini punya iman, asal Tuhan memutuskan, aku pasti dapatkan. Asal Tuhan mengatakan, aku pasti mengalaminya. Asal Tuhan mencetuskannya, siapa dapat melawan? Tuhan sampai geleng-geleng kepala yang kayak gini gak pernah aku lihat iman demikian. Luar biasa. Di Kapernaum semua orang meremehkan Tuhan. Gampang lah, besok kita telepon Yesus. Dia berkata, Tuhan, aku minta engkau restui, sepakat dengan aku. Kalau engkau sepakat, apakah mujizat yang mustahil bagimu? Kalau di dalam kitab Injil yang lain dituliskan, di saat-saat kurang lebih bersamaan, ada seorang wanita 12 tahun pendarahan, dia memutuskan, kalau aku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu cerita tersendiri. Tahun lalu kita Christmas dramanya itu. Dia ngerasa gak layak mendekati Tuhan, karena orang yang haid zaman itu di ahli Taurat, di hukum Taurat, dianggap orang-orang yang tidak boleh menjamah sesamanya alias diharamkan. Tapi dia memutuskan, kalau aku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Perwira ini berkata, asal kau ucapkan sepatah kata. Saya ingin di akhir ibadah ini, altar call akan saya buka. Saya ingin Anda percaya, asal aku maju ke depan, nanti didoakan atau tidak, aku maju ke Tuhan. Hidupku pasti akan berubah. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus berkata, aku gak pernah loh. Orang Israel itu pegang Taurat. Dia baca hukum Taurat dari umur kecil, umur 12 sudah hafal. Anak umur 12 sudah dianggap seperti sudah bocah dewasa. Tapi mereka kok gak bisa punya pengenalan kayak gini ya. Mereka kok gak bisa punya pewahyuan ya. Semua itu hanyalah bacaan bagi mereka. Tapi perwira ini punya nurani. Dan perwira ini punya pewahyuan. Dia kenal aku meskipun pengenalannya pas-pasan. Tapi itu adalah modal yang cukup untuk memulai sesuatu. Perwira ini tahu aku siapa. He recognize my authority. Dia bisa menilai dan bisa mengenali otoritasku. Dia tahu aku siapa. Wow. Dan perwira ini begitu care sama hambanya. Dan care sama saya. Padahal aku loh, udah siap untuk pergi ke rumahnya, peduli amat kalau diharamkan, peduli amat kalau kontroversi, peduli amat kalau diviralkan. Tuhan sudah siap malah menawarkan diri. Aku akan datang untuk menyembuhkannya, tapi perwira ini gak mau ngerepoti. Dia tahu nanti setelah ini bola panas apa yang terjadi. Dia berkata, orang seperti ini ya, people person banget. Tambahin satu pewahyuan, kalau kita mau masuk ke tahun berkat tahun depan, listen to me very carefully. Kalau Anda sungguh-sungguh mau mengecap berkat Tuhan di antara manusia, Anda menjadi agen Allah dan Anda menjadi kepanjangan tangannya. Kalau Anda mau menjadi saluran berkat bagi sesama, belajar untuk lebih jadi people person. Belajar bukan hanya peka dengan sesama, belajar juga untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Tahun depan mari kita less egois. Kita lebih belajar peduli dengan sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya? Tahukah ada orang-orang yang dititipin Tuhan berkat karena dia itu mempedulikan mereka? Sebenarnya ada berkat tertentu yang tidak pernah menjadi milikmu. Tapi demi supaya menjagamu. Misalnya ada keluarga yang salah satu anaknya itu adalah berkebutuhan khusus. Jangan kau anggap sebagai kutukan, itu maskot dari Tuhan. Karena dititipkan keluarga itu, tiba-tiba nanti Anda lihat ya, adiknya yang normal itu, ceritanya normal ya. Semua kita itu gak ada yang normal. Semua kita itu pasti ada anehnya. Cuman
Lihat ya, adiknya yang normal itu nanti tiba-tiba jadi pengusaha yang sangat sukses. Jangan kau kira adiknya itu supel dan beruntung, dia hoki, dia bisa sukses begitu. Bukan. Tuhan rompelkan berkat kakaknya ke dia. Dan dia jadi orang besar. Sebenarnya maskot itulah yang membawa berkat. Jangan kau kira ada berkat tertentu itu diberikan untukmu. Ada berkat-berkat itu yang Tuhan titipkan. Mau tahu nggak kenapa Elizabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus Kristus? Kenapa dia ngalami mujizat? Dia dan Zakaria itu kan mandul, udah tua, udah kakek nenek, dapat ngomongan. Dan kenapa Yohanes Pembaptis dilahirkan dulu? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada orang dikasih anak, padahal sudah nunggu lama 14 tahun, dikasih. Itu bukan supaya anaknya dijaga mati-matian, dimanja, jangan kena apa-apa. Dilindungi overprotective, bukan. Allah memberimu anak itu untuk selamatkan anak orang lain. Suatu hari nanti, belum sekarang Anda akan lihat. Saya curiga, bahkan kami ini hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Tuhan cinta kami, ya. Tapi siapa tahu, salah satu alasan kenapa kami diizinkan lahir di dunia ini adalah karena hari ini, untuk membagikan firman kepada banyak orang. Yusuf dibawa sampai ke tanah Mesir. Perjalanannya kan tidak mengenakan, dikhianati, dijual. Ya, namanya roadnya lah, road tripnya nggak enak. Tapi purpose-nya Tuhan nyata dari sejak awal. Dia sudah dapat mimpi penglihatan. Siapa tahu Yusuf itu dikirim ke Mesir dulu, memang untuk bisa menyelamatkan seisi rumah tangga Yakub dan untuk bisa memberi mereka makan. You see, ada berkat-berkat tertentu yang Allah akan titipkan di tahun 2025 dalam hidupmu. Itu bukan untukmu. Yohanes Pembaptis dilahirkan dulu untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ada di antara kita yang diciptakan sebagai abang, kakaknya, kokonya, cicinya. Jangan setelah itu sama adiknya tak acu. Sekarang sama teman-temannya doang, adik-adiknya nggak dipedulikan. Jangan salah loh. Kemungkinan besar Anda dilahirkan dulu itu memang untuk jaga adik-adikmu. Untuk bisa jadi berkat buat mereka. Saya ingin mencelikkan mata kita semuanya lewat cerita tentang perwira. Bahwa sebagian berkat, tidak semua, memang ada sebagian berkat diberikan memang untuk dirimu. Tapi ada sebagian, jikalau bukan sebagian besar dari berkat-berkat yang harus diberikan dalam hidupmu. Itu dikarenakan orang lain. Itu titipan saudaraku. Amin Bapak Ibu. Ya, Anda yang berada di kedudukan tertentu, pengaruh tertentu, punya resources sumber daya tertentu, saya curiga Anda diberkati di area itu supaya Anda membuka jalan bagi umat Tuhan. Saya tahu. Perwira ini mengerti. Dan Yesus berkata, orang ini kok bisa mikirkan tentang orang lain. Maka Allah memberi dia mujizat ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus berkata, akan datang saatnya di Israel ini, orang-orang luar negeri akan ada, banyak di antara mereka akan jadi believers, akan menjadi orang percaya. Banyak di antara mereka akan jadi Kristen, suatu hari akan menjadi orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Yahudi, banyak sekali yang akan masuk ke dalam tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Kalau mereka tidak percaya pada Yesus. Yesus tidak ngefans dengan 1-2 ras. Injil harus diberitakan. Memang Injil bermula dari Yerusalem. Tapi Injil bukan untuk Yerusalem. Untuk Yerusalem, untuk Yehuda, Samaria, sampai ke ujung dunia. There will be many Christians, kata Tuhan Yesus menubuatkan saat itu. There will be many Christians from many nations, dari banyak bangsa. Tapi kalau orang Israel tidak bertobat, kekristenan akan minim dan bahkan mati di sana. Dan banyak orang yang meninggal dunia akan binasa karena mereka menolak Injil mentah-mentah. Ada kalimat Yesus di sini yang interesting sekali. Dia berkata, akan datang saatnya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kata Israel di sini itu, zaman Yesus hidup saat itu, Israel tidak ada lagi, tahukah Anda, yang ada hanyalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada yang namanya the state of Israel. Ini terjadi nanti ribuan tahun kemudian 1948. Ketika Israel menjadi negara baru namanya Israel.
Yesus berkata, di antara orang Israel tidak ada. Lalu dia berlanjut dan berkata, nanti banyak anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam gelap, ke dalam tempat di mana ada ratap dan kertak gigi alias neraka. Tapi dari timur dan barat akan duduk makan bersama dengan keturunan dengan Abraham di dalam kerajaan sorga, orang-orang percaya dari segala bangsa. Yesus menubuatkan saat dia berkata begitu, bahwa suatu hari kelak akan ada kebangunan rohani di seluruh dunia. Akan banyak orang-orang yang diselamatkan di benua Amerika, benua Asia, benua Australia, benua Afrika. Tapi Israel akan mengalami pupus rohani, di mana tidak banyak orang-orang yang dilahirkan baru di situ. Kita harus terus mendoakan supaya Injil sampai kembali ke Yerusalem suatu hari. Makanya gereja-gereja yang ada di luar negeri, bukan di Israel ini, gereja-gereja bangsa-bangsa harus bangkit. Inilah waktu kita, waktu ilahi, untuk kita memenangkan sebanyak mungkin bangsa. Karena akan datang saatnya ketika Tuhan sebelum datang kembali, giliran terbalik nanti yang terkemudian menjadi terdahulu dan terdahulu menjadi terkemudian. Suatu hari kelak, revival di antara orang Indonesia, Asia, Australia, Afrika, Amerika, dan sebagainya akan berhenti. Injil akan diberitakan kembali ke Israel. Ini waktunya keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Jangan kau sia-siakan pamanmu, kesempatan untuk beritahu kepada papamu. Jangan sia-siakan untuk memberitahu kepada suamimu dan istrimu, bawa ke gereja, baptiskan mereka, ajari mereka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, agar mereka tidak berakhir di tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. 3 poin Anda bisa bawa kembali sebagai rangkuman apa yang kita bicarakan di ibadah ini. Seorang perwira di Kapernaum, orang foreigner atau orang asing yang bertobat, yang mengalami mujizat. 1, ini yang kita bisa pelajari. Yesus responi doa yang tulus dari hati yang ada kasih. Ingat-ingat, berdoa itu nggak cukup hanya dengan beriman dan beriman sungguh-sungguh. Tuhan menjawab hati yang penuh dengan kasih. Sekarang kita mengerti mengapa kadang-kadang doa kita kok rasanya ngantem tembok. Teng, karena hati kita tembok dulu. Karena hati kita keras. 2, berdoalah dengan pewahyuan akan siapa Yesus. Saya tambahkan ayat di kitab Pengkhotbah bunyinya, biarlah senantiasa pakaianmu, senantiasa putih pakaianmu. Dan jangan sampai nggak ada minyak di kepalamu. Suatu hikmat berdoa. Makanya itu saya suka sekali kalau saya saat teduh pribadi, seperti di gereja kebaktian begini, saya mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya nyanyi sendiri, kadang-kadang saya pakai apps, saya pakai lagu, tinggal saya ikut nyanyi. Waktu saya memuji menyembah Tuhan, itu saya sedang mengagung-agungkan, mengelu-elukan pewahyuan akan siapa Yesus. Yesus, engkaulah Raja, Yesus Bapakku yang ajaib. Lalu saya selalu setelah praise and worship, saya nggak langsung berdoa syafaat untuk orang atau berdoa bagi diri sendiri and my family. Saya selalu baca Alkitab dulu, jangan di skip itu. Banyak orang nggak suka baca Alkitab. Sukanya hanya merasakan hadirat Allah. Harus baca. Saya baca Alkitab, ngerti nggak ngerti, saya baca. Saya baca dengan rata, dengan teratur, 2-3 pasal misalnya. Saya baca dulu. Karena hatiku harus penuh wahyu, jangan sampai nggak ada minyak di kepalamu. Kalau kita kurang minyak nanti mintanya juga nggak enak. Pernah dengar pintu yang tidak berminyak? Krek. Suara kita tuh terdengar gitu di sorga. Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, Tuhan tolong aku. Tapi bunyi di sorganya cuma gini. Krek. Krek. Makanya jangan sampai nggak ada minyak. Minyak itu bukan urapan, minyak itu juga pewahyuan. Jangan sampai nggak ada minyak tuh doamu. Nanti bunyinya itu krek-krek-krek saja di sorga. Malaikat pun tutup telinga. Jangan sampai nggak ada minyak. Makanya itu kalau berdoa, berdoalah dengan pewahyuan dulu. Makanya saya isi hati dengan firman. Yohanes 15 katakan, kalau hatimu ada firmanku, firmanku ada di hatimu. Mintalah apa saja. Nggak mungkin ngawur mintanya. Orang yang ada firman nggak mungkin berdoa gini, Tuhan kasih itu suami orang itu. Karena kita tahu jangan berzina, karena kita tahu hati Tuhan.
Tapi kalau kita mintanya juga nggak bagus, nggak fasih lidah, doa nggak bisa. Berapa banyak di antara kita, ayo doa di depan orang, doa makan atau doa sendirian. Kita takut berdoa karena nggak fasih lidah. Tahu nggak, se-nggak fasih-fasihnya lidahmu kalau ada minyak. Pernah dengar pintu yang bukan kualitas A, pintu yang biasa, tapi kalau ada minyaknya bunyinya wush, wush, wush. Di sorga itu kedengarannya merdu. Padahal di sini kita krek rasanya, Tuhan, aduh gimana ngomong, aku ini nggak pinter ngomong. Tuhan gini, tapi sampai di atas itu, kami memuji kebesaran-Mu. Merdu. Bapak Ibu Saudara, jangan skip firman Allah. Kalau ke gereja juga jangan skip puji-pujian. Maunya hanya dengar pengajaran. Jangan. Memuji Tuhan itu permulaan hatimu itu diminyaki dengan wahyu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga munculkan. Jangan anggap Yesus biasa karena sudah tahu lama, mentang-mentang sudah di Kapernaum dan di Kapernaum ada gereja. Pasti ada kursi, pasti ada ibadah. Jangan saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, tahu tidak sama dengan kenal. Orang yang dilewatkan Tuhan adalah orang yang sok kenal, sok dekat dengan Dia. Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti akan menghargainya. Jangan sampai kita sama-sama di Kapernaumnya, lalu kita merasa nanti saja. Jangan anggap Yesus biasa ya, karena sudah tahu lama. 3 poin sini munculkan di depan sini, tolong difoto. Supaya Anda ingat apa yang kita pelajari di hari Natal ini, Yesus bagi segala bangsa. Ada orang luar negeri yang ajari kita hari ini bagaimana beriman pada Tuhan. Ada orang Itali, ya. Jadi dari Itali kita nggak hanya menikmati spaghetti, tapi hari ini kita menikmati pewahyuan-pewahyuan yang ilahi. Seorang perwira di Kapernaum, 3 poin itu, bawa pulang ke rumah. Semoga kehidupan doamu mengalami kuasa. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Siapa yang belajar sesuatu hari ini? Praise the Lord. Kita akan berdoa. Mari kita sama-sama sekali lagi menyanyikan suatu pewahyuan akan Tuhan lewat pujian yang dipimpin oleh WL. Nanti waktu kita menyanyi ini, meteraikan firman itu di dalam hatimu. Setelah itu nanti saya akan undang Anda yang berkata, hari ini aku butuh perubahan itu. Aku tahu hidupku itu butuh terobosan baru. Seperti wanita pendarahan itu, asal ku jamah jubahnya. Jangan jamah jubah saya. Tugas kami hamba-hamba Tuhan ini adalah mengarahkan mata ke Tuhan. Kami ini bukan lakonnya. Tapi cukup Anda didoakan. Saya rasa doa itu aman. Kalau Anda di depan sini nanti maju, Anda berkata, pokoknya aku kalau maju, seperti perwira ini, tidak menaruh iman pada hal-hal yang eksterior, yang kelihatan. Baik itu pendeta, hamba Tuhan, bukan itu. Tapi taruh iman pada Tuhan. Asal ada kaki yang melangkah, asal aku maju, sesuatu akan berubah di hidupku. Aku tahu ada sesuatu ini yang kugumulkan sekian lama.